bisa saya sampaikan karena saya tidak akan berbicara ketika data itu belum valid ya, belum direstorasi. Pertama saya berterima kasih kepada Gus Hasan dan juga kaget saya ada pengadilan agama di sini itu mau ngapain. Kaget tahu masuk akal ya pengadilan agama mau ngapain. Perwakilan dari MUI juga tadi ada Kementerian Agama dari sahabat Ansor, mahasiswa dari STM Al-Maliki, mahasiswi juga dan beberapa kampus lain juga ya. Itu saya minta tolong presentasinya gimana ini? Apakah tidak ada presentasinya? Proyektornya nggak ada? Sudah saya silakan. Bisa ditayangkan ini Mas Dokter? Bisa. Tolong ditayangkan. Saya pengen biar bicara ini tidak monolog. Saya senang sekali dialog. Semoga ini tidak di live dulu karena khawatir ketemu ITT. Saya itu berupaya untuk mendialogkan ini kepada Kiai Hikmat itu sampai 2 kali. 2 kali itu yang paling pertama ketika ada tawaran dari Habib Umar Sakho dari Palu kalau nggak salah untuk dialog, dia kan tidak berkenan karena dia itu mau jika ada debat harus ada wasit yang fair gitu. Harus ada satu orang pakar yang bisa menengahi antara beliau berdua. Akhirnya tidak Kiai Hikmat nggak berkenan. Saya insya Allah hadir pas waktu itu yang Kiai Hikmat sendiri yang memberikan badal, yaitu Kiai Khotimi, Ketua PWNU Banten sebagai perwakilan. Dialog kedua pas waktu saya ke Jakarta itu saya berusaha untuk menemui beliau soal untuk mendialogkan langsung gitu. Rasanya kan kurang greget ya, benar kok di medsos atau di YouTube dan kayak gimana. Pengen saya sampaikan langsung kepada Kiai Hikmat, akhirnya ada uzur juga. Mas Gus Hanif penyambung saya untuk ketemu Kiai Hikmat itu kecelakaan, akhirnya nggak bisa ketemu. Tapi sekadar menunggu ini aja, proyektornya nyala. Ini saya kasih prolog. Beberapa alasan kenapa saya terlibat dan jangan kaget juga jika nanti ada tampilan foto saya dengan Gus Fukat Pleret, Gus Fakih Wiradin dan sama Mas Sugeng. Karena beberapa orang yang saya jidal itu saya temui langsung. Ya untuk menunjukkan kepada jenengan semua bahwa ilmu itu harus didiskusikan secara langsung ya, biar nggak jadi gosip gitu. Maka terakhir ketika saya bicara dan agak jengkel dengan Kiai Hikmat dan Kiai Abdul saya bicarakan langsung karena saya belum menemukan satu integritas ilmu. Ketika satu buku bernama Al-Qur'an karya Al-Shirik Al-Alawi itu dibedah, ada pemerkosaan dalil, ada hal terus di sana. Terus saya melihat tidak adanya integritas ilmu, pembicaraan yang seharusnya utuh itu dipotong gitu. Apakah ini masih lama? Proyektornya masih lama. Saya pengen mulai dari gini, konten saya yang lalu soal apa yang jadi rundut saya kepada Kiai Hikmat itu jenengan sudah bisa lihat di pamannya Ngatol ya. Tapi saya tidak akan mengulangnya itu, tidak akan mengulanginya. Yang akan saya tampilkan sekarang adalah beberapa bukti historis dan logika yang dipakai seorang sejarawan untuk mengisbatkan seseorang. Di problemnya kan memang sederhana. Dia ada satu nama problematik namanya Ubaidillah atau Abdullah bin Ahmad Al-Muhajir. Konon tidak dicatat selama 550 tahun. Benarkah demikian? Sejak awal banget ketika cekcok ini muncul, saya mengkonfirmasi bahwa minimal 400 tahun atau 300 tahun itu tidak tercatat. Satu orang yang mencatatnya, ya semoga nanti bisa tayang ya. Itu dari Al-Zajadi, itu kita dari Rasulullah, itu Bapak Ulama wal Muluk, itu dari ulama dari Yaman. Ada sekitar 10 ulama Yaman dari abad ke-6, 7, 8 yang saya hitung yang mengkonfirmasi adanya Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir. Minimal yang saya bawa hari ini adalah bukti historis dari susunan fragmen mencari seseorang di masa lalu yang harus diakui tidak seperti bayangan jenengan semua, tidak ada pengadilan agama secanggih sekarang, tidak ada dukcapil di masa lalu. Makanya kita melacaknya itu harus teliti banget. Mungkin yang pertama mungkin maksud. Nah, saya berusaha untuk membawakan 5 tema dan paling mentok nanti itu ada isbat sekitar 566 dikurangi sekitar 400 berarti 150 lah. Jadi angka 550 tahun yang ditawarkan oleh Kiai Hikmat sudah saya tawar menjadi 150 saja, 150 tahun saja itu mentok. Yang kedua, lanjut, artinya di mana sih? Bersama. Oke, next.
Saya mengawali dari bagaimana cara ulama nasab mengisbatkan nasab ya. Nanti itu saya berikan insight betapa pentingnya sumber sezaman. Jadi ada musalamat antara saya dan Kiai Imam bahwa bukti sezaman itu perlu. Kendati pun demikian, saya fokusnya ada di sejarah, kajian historis, dan akan mengkritik apapun yang bisa dikritisi dari kajian historis. Nah, untuk ulama nasab ternyata memiliki kaidah ilmiahnya sendiri. Mereka memakai kaidah tasamu atau syuruh istifadah, bisa dilihat ya. Ada 4 macam paling tidak, berarti kacamata dari keluarga yang sahih. Terus yang kedua syuruh atau bisa biasa dikenal dengan tasamu, bisa didengarkan kayak Gus Hasan ini bin siapa semua orang di Bunda mengerti, dan itu adalah yang dimaksud dengan syuruh istifadah. Syuruh belum tentu istighfar dan Mustafa belum tentu syuruh. Keduanya bisa jadi berbeda, tapi salah satu di antara keduanya bisa sahih untuk mengisbatkan nasab. Selanjutnya ada al-iqrar, berarti kan konsistensi dari sebuah ikrar, dan yang terakhir adalah Imam Dirojai yang mengisbatkan Ba'alawi ketika dilakukan mengirimkan surat itu bentuk dari tahqiq seorang hakim. Gitu. Nah, problemnya saya bawakan dari Muqaddimah fi ilmi nasab, ini kitab baru karena saya merasa paling representatif. Kenapa ada gugatan seperti Kiai Imam? Gitu. Karena jika syuruh wastifado itu berlaku sepanjang masa, kenapa orang yang dikenal sebagai anak dari leluhur dari seorang mujtahid mutlak bisa sampai tidak tercatat? Jika syuruh wastifado itu dikenal, kenapa nampaknya tidak pernah sekalipun dinotis oleh ulama di masanya? Jika syuruh wastifado itu berlaku sangat umum, kenapa tidak ada satupun bukti bahwa dia itu ada? Itulah kenapa Kiai Imam itu bertanya-tanya, sebenarnya Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajiri benar-benar ada atau tidak? Gitu. Makanya di redaksi yang selanjutnya ya, ketika ada bukti yang dimaksud dengan bayyinah shorihah, Kiai Imam memiliki definisi yang berbeda dengan saya. Asyadul al-barakah beliau anggap sebagai bayyinah shorihah. Bayyinah shorihah itu bisa dipakai untuk mengimpol nasab. Jika memang kemutawatiran misal Gus Umar bin siapa itu ada syuruh wastifado, ketika ada bukti sahih seperti keluaran Dukcapil mengeluarkan Gus Umar adalah bin orang lain, itu bisa membatalkan syuruh wastifado. Begitupun sebaliknya. Nah, selain yang kedua, saya kasih satu contoh lagi bahwa mengimpol nasab itu bukanlah selanjutnya kan admin. Nah, ini bukan berusaha untuk menambahi perkara ya. Dari ada itu kan sahih. Banyak asrof di Al-Hasani di Mekah. Okay. Salah satu ulama sezaman sekitar 565 itu membatalkan nasabnya. Jadi perkara intolon nasab itu bukan perkara yang baru, gitu maksud saya. Di Lubabul Ansab, di Funduk itu sekitar 566 itu membatalkan salah satu datuk bil ittifaq. Ya. Redaksinya bisa dilihat bil ittifaq. Nama Abdullah bin Muhammad bin Musa Hasani yang menjadi datuk semua Bani Qutadah Al-Hasani itu dibatalkan dan bil ittifaq. Saya tidak sedang berusaha mendorong dengan bahwa ini dibatalkan, dan ini sekadar contoh. Dalam yang lebih shock lagi, kalau dengan nggak tahu slide selanjutnya, saya dapat manuskrip dari Imam Safaroni, seorang ahli nasab sekitar abad ke-8 atau ke-9. Bisa dibaca. Kira-kira siapa tokoh yang sedang beliau batalkan nasabnya? Saya kira gue tidak percaya lagi. Jadi membatalkan nasabnya Bang Alawi bukan kali pertama. Bahkan dari Qutadah yang sangat-sangat ring satu kesahihannya itu menurut Habib Rafael yaitu sangat ring satu di Hijaz itu ternyata bisa dibatalkan. Dan jangankan itu, Syekh Abdul Qadir pun ternyata bisa dibatalkan. Konon seperti yang ditulis oleh Rasulullah ini, orang di Syam, berarti Syria ya, itu populer mengisbatkan silsilahnya Syekh Abdul Qadir Jailani dengan 2 jalur seperti ini. Bisa dibaca di sebelah kanan, kalau misalnya yang sebelah kiri bisa dibaca. Ini kata Safaroni yang paling bawah. Kila rumah ada 2 isnad, ada 2 nasab yang disampaikan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Kila rumah wirusukihi, waqadir kuliah, dan silsilah ini dibuat-buat. Padahal kalau dengan itu punya ijazah manaqib dari Syekh Abdul Qadir Jailani, salah satu silsilah ini kan yang dengan yakini. Oke. Nah, ini sekadar contoh biar jenengan tidak terlalu kaget bahwa membatalkan nasab itu bukan perkara yang baru. Oke, clear ya? Ada peroknya Imam, tapi silakan. Forumnya nanti lebih lama. Nah,
lanjut. Nah, kali ini kita akan membahas tentang Ba'alawi atau Bani Alawi, terus sekaligus melacak selanjutnya melacak Ubaidah bin Ahmad al-Muhajir. Pokok pertama Kiai Imam membatalkan mazhabnya Kiai Ba'alawi atau Ubaidillah itu berangkat dari kitab yang namanya An-Nafah al-Mariyah. Kenapa? Selanjutnya mungkin karena Abu Alawi di kitab itu yang diproduksi sekitar tahun 880 menyebutkan kalau Abu Alawi adalah min nasli Bajadi. Jadi ada sebuah redaksi sekitar tahun 880 dari kitab Su'ud al-Nasab namanya An-Nafah al-Mariyah menyebutkan kalau yang disebut dengan Abu Alawi, leluhurnya Bani Alawi sekarang, itu ternyata hasil cangkokan kepada Ali Bajadid yang sudah terkonfirmasi sebagai syarif. Karena ada redaksi seperti ini. Nah, jika ini langsung dipercaya dan tidak melakukan kritik sumber terlebih dahulu, makanya kita akan memerlukan sumber sezaman untuk konfirmasi. Betul? Kita lanjutkan. Saya memakai Abdul Hamid dari As-Safawi. Itu sekitar tahun beliau berarti mendapati abad ke-9 dan ke-10 sezaman dengan An-Nafah al-Bariyah. Ini ada satu redaksi ketika Safawi menemui seseorang masyayikh dari Hadramut bernama Abdul Kabir. Abdul Kabir ini datang ke Mekah dan menemui Safawi memberikan kabar. Dia itu hidup sekitar tahun abad ke-6 dan menemukan sekitar 4 orang Abu Alawi. Salah satunya adalah yang paling bawah Abdurrahman Asy-Syarif. Abi Bakar ini ayahnya dari Ali As-Sakran, mu'allif Burqatul Musiqah. Terus Umar al-Mukhtar, Abi Hasan, itu semuanya disebut dengan Abu Alawi. Nah, ada satu kontradiksi ketika anak al-Dariyah mengatakan Abu Alawi adalah anak dari Bajadid. Kenapa rekomendasi atau informasi dari As-Safawi mengatakan bahwa Abu Alawi diberikan kepada julukannya kepada 4 orang yang dia temui dari Abdul Kabir. Jadi ada informasi bernama Abdul Kabir, dia datang ke Mekah. Safawi itu kan penduduk Mekah waktu itu, menulis kitab Daul Ameh. Dia menginformasikan Abdul Kabir itu seorang ulama Yaman datang kepada saya memberikan informasi bahwa di Yaman itu ada 4 orang yang disebut dengan Abu Alawi. 4 orang itu seperti yang disebutkan. Next. Nah, selanjutnya ini kitab yang tidak dimiliki oleh Kiai Imam, saya dapat itu masih hangat ini, makanya untuk saya restorasi. Ini sekitar tahun 855. Ini kitab sezaman dengan An-Nafah al-Mariyah. Untuk memastikan bahwa sumber sezaman itu penting mengkonfirmasi hal ini. Jika benar Abu Alawi adalah orang yang jadi keturunan dari Bajadid, adakah yang bisa menjelaskan sebaliknya? Ternyata ada. Satu tadi dari Safawi, dari Abdul Hamid. Terus saya bawakan kitab yang belum ilustrasi sama sekali bernama Al-Jumhur Safawi. Itu sekitar 855. Nah, ketika dia ikut mengatakan Abdullah bernama Ubaidillah di Tasbih itu dimulai dari Sayyid Ali As-Sakran, pemilik Burqatul Musiqah. Kitab ini ditulis pada sekitar tahun 820. Ali As-Sakran itu lahir 818. Jadi ketika kitab ini ditulis, orang yang dianggap Kiai Imam memulai nama Ubaidillah sebagai pencangkokan kepada Bajadid masih berumur 2 tahun. Jadi ini kitab paling awal yang bisa membatalkan teori bahwa Ubaidillah itu dimulai oleh Ali As-Sakran. Nah, informasinya seperti ini. Informasi ada yang paling tengah itu ada garis merah. Konfirmasi tentang 3 orang keturunan Ali Bajadid, dan juga Basri, sama-sama anak dari Ubaidillah. Dan mereka semua adalah keturunan dari Abu Alawi yang tidak lain bernama Ubaidillah itu sendiri. Kita lihat, right, next. Bukti 4 ini berarti As-Suluk itu betul ulama yang ulama. Berarti saya sudah mendatangkan 1, 2, 3 kitab. Nanti ada satu terakhir itu ulama yang menangi sezaman dengannya dan setelahnya. As-Suluk itu mengonfirmasi sekitar 9 nama yang menjadi keturunan dari Ubaidillah. Jika Anda melihat hal seperti ini tanpa memperhatikan sebelumnya bahwa surah wasiqatul tahqiq dari seorang muhaqqiq itu tidak bisa, maka dengan nanti seperti Kiai Imam ketika melihat As-Suluk itu betul ulama ini kitab sejarah, ini kitab berkot. Bisa nggak kitab sejarah itu dipakai untuk mengisbatkan silsilah seseorang? Saya jawab bisa. Kiai Imam tidak. Kenapa? Kita memiliki definisi yang berbeda. Saya meyakini dari As-Suluk
ulama wal muluk, dia kan murid dari Ibnu Safro, murid Imam Sejia. Jadi dia mengutip beberapa kitab-kitab sejarah dan saya sangat suka redaksi yang dia pakai. Laula tarikh lajul ladil aksa wama tadib dual bimauti Zu'amaniyah. Jika tidak ada ilmu tarikh, maka seluruh nama ini, Anda bisa lihat nama-namanya, tidak akan berarti apa-apa. Anda tidak akan mengetahui siapa itu Ahmad al-Muhajir, siapa itu Ubaidillah, siapa itu yang paling atas ya, siapa itu Ali, siapa itu Muhammad, siapa itu Muhammad lagi, siapa itu Ja'far Shadiq, siapa itu nama-nama ini tidak akan Anda bisa pahami jika Anda tidak memiliki kemampuan untuk ilmu sejarah. Makanya usulnya dari ilmu nasab itu saya meyakini adalah ilmu sejarah. Jika furu, ya kita ngerti ya, furu kan nggak bisa, usul kan nggak bisa berdiri di atas usul. Furu, usul nggak bisa berdiri di atas furu. Makanya ilmu nasab itu nggak bisa berdiri jika tidak berdiri di atas ilmu sejarah. Tanpa pengetahuan apapun tentang berbeda, kira-kira nama ini tanpa ilmu sejarah bermakna atau tidak nama-nama ini? Siapa itu Ali? Siapa itu Muhammad? Siapa itu, kelihatan ya? Siapa itu Jadid? Siapa itu Abdullah? Terus tulisannya, siapa itu Ja'far Shadiq? Siapa itu Muhammad Al-Bakir? Al-Bakir itu bermakna apa? Jika tidak memiliki kemampuan tentang sejarah, ini tidak akan berarti apa-apa. Nah, bedanya Kiai Imam dengan saya itu, beliau hanya kolot memakai kitab pesan. Sementara Al-Janabi sendiri itu memakai ilmu sejarah, dan ini buku Tobakot sejarah. Nah, bisakah dipakai? Sangat bisa. Karena saya mendapati beberapa kitab mazhab seperti Al-Ubaidili memakai kitab-kitab sejarah untuk sebagai landasan. Tanpa kitab sejarah kita tidak akan tahu siapa itu orang yang disematkan dengan Al-Bakir. Kenapa sampai Musa Al-Kadzim itu, definisi tentang kisahnya, dia punya anak berapa, mungkin dituliskan dalam kitab mazhab. Tapi tanpa ilmu sejarah, nama itu tidak akan bermakna. Nah, untuk membahas dan membalas apakah informasi Abu Ali tadi adalah anak atau keturunan Minas di Bajadid, benar atau tidak, saya pakai paling nomor 3 berarti adalah Aslub Kitab Batil Ulama wal Muluk. Nah, kitab ini paling tua, lebih tua dari An-Nafaq al-Lambariyah. Dia menjelaskan secara solid bahwa Ali adalah Bajadid. Sementara 7 nama dari Bang Alawi adalah saudara yang lain. Next mungkin. Nah, sorry, saya tandai artinya ini adalah 7 nama dari Bang Alawi. Jadi konfirmasi buku sezaman itu bisa membantah An-Nafaq al-Lambariyah yang dipakai oleh Kiai Imam ketika beliau mengatakan bahwa Bang Alawi di abad ke-9 itu mencangkokkan namanya ke Bajadid. Jadi konon menurut klaimnya Bang Alawi itu, Imam Ubaidillah punya anak 3, yaitu Alwi, Jadid, dan Basri. Dan Kiai Imam mengira dan menuduh juga bahwa Bang Alawi, nama Alwi itu dicangkokkan kepada Jadid. Jadid itu pun hasil dari cangkokan karena muncul baru pada abad ke-8, yaitu dari kitab Asul. Oke, next. Nah, ini kitab tadi 3 kitab sezaman sudah membantah dengan sangat solid ya, bahwa Abu Ali bukanlah keturunan dari Bajadid. Nah, kebetulan saya menemukan manuskrip dan ini sudah direstorasi. Ternyata ada satu nanti. Jadi zaman dulu itu tidak ada penerbit. Orang-orang itu menuliskan kitabnya itu dikasih ke rentalan orang-orang. Misal Gus Umar punya profesi sebagai seorang nusa, penulis kitab. Ya, dia dibayar untuk melakukan itu. Kadang-kali yang memasak itu, yang menyalin kitab yang menjadi nusanya itu kadang-kali keliru menulis. Makanya dalam dunia sumber primer itu sangat penting biar jenengan tahu apa yang dimaksud, apa yang sedang ditulis oleh seorang mu'alif di kitabnya. Kadang-kali kita tidak menemukan kebenarannya hanya lewat kitab versi modern, perlu muhakik juga, perlu kitab asli juga. Nah, di An-Nafaq al-Lambariyah yang diproduksi sekitar 880 itu, kelak nanti saya akan juga dan saya akan buktikan ketika informasi Abu Alwi adalah keturunan dari Bajadid, itu adalah kekeliruan dari seorang penasihat kitab. Jadi seorang pegawai yang menulis kitab itu terus dikasihkan ke orang-orang. Kalau sekarang kan enak ya, fotokopi.
bisa dicetak 1000 eksemplar udah jadi. Dulu itu enggak. Biasanya kitab ini ditulis oleh seseorang, dibayar, diberikan kepada orang lain, diberikan kepada orang lain, diberikan kepada orang lain. Di balasan satunya dikasihkan isnad. Saya mendapatkan ijazah kitab ini dari fulan, fulan, dari ini tahun ini. Nah, dari sana saya bisa menemukan jadi data aku dari bukti material. Kita lanjutkan aja. Sebelumnya. Ini bukti yang setelah dari An-Nafaqah Al-Mariyah. Bukti yang sangat faktual. Dia sangat sejaman dengan An-Nafaqah Al-Mariyah, tapi dia membuktikan bahwa Ba'alawi yang paling merah yang paling bawah. Bani Abbad, Abu Abbad atau di Hadramaut bisa disebut dengan Da Abbad, itu ternyata punya kekerabatan dengan beberapa Bani Ba'alawi. Makanya saya tuh menemukan bukti historisnya ternyata bukan di Yaman ya. Ternyata di Oman. Solalah berarti Kesultanan Oman sekarang. Nah, salah satu petunjuknya adalah ketika saya mencari siapa yang bernama Ba'abbad ini. Ternyata mereka berketurunan sampai sekarang, menceritakan kisahnya, menceritakan hubungan kekerabatan dengan Ba'alawi ketika di masa lalu. Dan dari sini udah ada konfirmasi kalau Ba'alawi bukanlah orang lain kecuali dia itu julukan dari keturunan Ubaidillah, dan Ba'alawi itu adalah kunyah yang diberikan kepada Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir. Jadi sudah ada kitab 3 sezaman dan lebih tua dari An-Nafaqah Al-Mariyah, dan yang sezaman, satu kitab sezaman dengan An-Nafaqah Al-Mariyah yang bisa membatalkan klaim bahwa Ba'alawi mencakup nasabnya kepada Bajadid. Oke, next. Terus ini saya presentasinya sedikit kok. Habis ini kita langsung dialog. Ini konfirmasi historis yang saya dapatkan dari bukti-bukti Islam. Next. Kebetulan saya temukan ini dari Oman. Teman saya Abu Umar itu yang merestorasi. Saya dapat teman itu dari yang paling bawah, yang tulisannya nggak bisa dibaca itu. Ini bukti bahwa Bajadid itu mendapatkan isnad kitab Sunan Tirmidzi dari Imam Al-Harawi yang paling kanan. Jadi Muhammad Bajadid itu anaknya Ali Bajadid. Itu pada tahun 653 mendapatkan isnad dari Hasan bin Rasyid. Hasan bin Rasyid dari Ali Bajadid. Ali Bajadid ini mendapatkan isnad dari Muhammad bin Abdullah Al-Harawi tahun 591. Jadi sekitar hampir 150 tahun. Yang awalnya 550 tahun saya tawar jadi 150 tahun lewat isnad ini. Next. Sedikit lagi selesai. Next lagi. Oke, ini isnad untuk Ba'alawi. Gak ada kabar di sini ya. Kebetulan gak ada kabar. Oke. Sayangnya nggak bisa di zoom. Ini kitab yang paling atas ini Sana Salasin Wasetimina. Berarti sekitar tahun 690 itu bisa di zoom nggak sih? Nggak bisa ya. Jadi chip tolong dibuat mungkin ini bentuk isnad seseorang di masa lalu. Jadi setelah saya belajar tentang manuskrip sekarang, akhirnya saya sangat menghormati kesarjanaan itu. Jadi ilmu yang sampai kepada kita ternyata melewati produk-produk seorang intelektual seperti ini. Jadi yang paling atas itu Sami'a Jami'ah Hadzal Majlah Arabiah. Berarti kitab As-Sunan Tirmidzi, ada seseorang mengkhatamkan kitab ini kepada seorang kiai. Fokuskan kepada tahunnya ya. Dia mengijazahkan, dia mendapat ijazah itu sekitar 697. Di bawahnya itu ada silsilah dari isnad. Sunan Tirmidzi yang sampai kepada saya ternyata isnadnya dari abah saya, dari sini, dari Mbak Mun, dari Mbak Zubair, dari sini. Seperti inilah yang dituliskan ulama di masa lalu. Dan dari sini saya temukan nama Asyarif Al-Alama Abi Abdillah Muhammad bin Abdurrahman bin Ali bin Muhammad Al-Faqih Muqaddam. Ba'alawi dituliskan di sini salah satu cucunya dari Faqih Muqaddam, cucu dari Ali Khalid Qasam, ternyata belajar Sunan Tirmidzi dari seseorang di masa lalu menjadi mujiz yang ketiga. Dan ini manuskrip sebuah isnad tahun 697. Kira-kira dapat di tahun berapa? Nah, ini bisa dikonfirmasi lewat sumber sezaman. Dengan cara ini, ketika saya komparasi dengan Al-Muqibul karya Mahdi Rojai, tepat di sinilah saya bisa menemukan ini loh, cucunya Faqih Muqaddam ternyata mendapatkan isnad Sunan Tirmidzi. Jadi seorang kiai. Ini yang saya maksud dengan bukti material.
ini yang paling terakhir kayaknya. Dan ini yang paling unik ini. Waktu terakhir yang Masjid Alawi. Setelah ini begitu. Kiai Imad itu kan sebelumnya menginsinuasi pertemuan saya tentang Masjid Ubaidillah, Masjid Alawi. Itu masjid baru itu, direstorasi baru abad ke-9. Saya buktikan itu keliru. Yang ke ini kayaknya. Ini ada isnad, seseorang mendapatkan isnad di tahun, bisa di zoom mungkin? Oke, yang merah. Bawah tadi belum apa ya bawah. Oh iya, sorry ini sekitar tahun ada keterangan. Sorry. Oh iya, pada 500 yang paling kiri pol ada seseorang mendapatkan ijazah pada tahun 566. Di mana dia mendapatkan ijazah? Di suatu masjid bernama Masjid Asy-Syarif di Aden, di sebuah masjid yang terletak di Aden, Yaman, dan disebut dengan Masjid Asy-Syarif. Nah, petunjuk ini saya itu agak aneh awalnya. Kenapa seseorang bisa disebut Syarif di masa lalu? Kenapa bisa disebut Husaini seperti Mbak Alawi tadi ya, cucunya Fakih Muqaddam? Kenapa kok harus ada? Mungkin saya bisa masuk akal itu disebut dengan guru. Kenapa ada yang membedakan dengan memakai kata Syarif? Ini yang terakhir. Jadi, ini berarti sekitar tahun 566 ada seseorang mendapatkan ijazah. Ini sekadar membuktikan bahwa ada Masjid Alawi di masa lalu. Sekitar 566. Kalau dikurangi 400, berarti Alawi itu sekitar tahun 400. 566 berarti kan 160. Jejaknya kan masih bisa dicari. Itu sekitar kalau saya masih bisa mendapati adanya cagar. Cagar itu berarti yang keempat. 1, 2, 3, 4. Ini masih bisa dipersempit lagi. Ini bukti yang paling sejaman ketika tahun 566 ada seseorang mendapatkan ijazah disebutkan masjidnya di mana. Nah, soal Asy-Syarif Al-Husaini diteruskan ini paling terakhir, halaman yang terakhir. Sepakat ya, hukum hakim dan faul khilaf ya. Ketika hakim itu memutuskan sebuah istilah, ya tidak ada istilah yang lain. Ini kitab dari Tuhfatul Ashab karya Umar bin Yusuf dari Bani Rasul. Yaman waktu itu kan dikuasai oleh Bani Rasul yang konon Sunni dan memiliki kompetisi teologis dengan Syiah. Nah, kiranya saya ingin bertanya, ketika ada konflik teologis di masa lalu, sebuah kesultanan Sunni, dia pasti mengerti dong, yang namanya Syiah itu sedang mencari yang namanya Imam Mahdi sama Imam Mahdi. Kira-kira bakal mewaspadai seseorang yang jadi keturunan Imam Ali dari Darul Husain atau tidak? Saya ini pernah di video, mungkin ini saya ulang lagi untuk melogikakan. Dulu ketika ada perang antara Belanda sama Indonesia, misalnya di Bondowoso, informasi dari Bondowoso mengatakan kalau pasukan dari Jawa itu sekitar 10.000 orang. Tapi informasi dari Belanda mengatakan pasukan dari Bondowoso itu 1.000 orang. Kira-kira manakah yang paling benar dari informasi itu? Dari Belanda. Aduh, hakimun. Maksudnya informasi dari musuh itu terindikasi yang paling akurat. Maksud saya mengatakan kitab ini kitab yang paling sunni dimiliki oleh seorang sultan. Ketika di sana banyak alawiyin yang paling bisa dicari oleh orang-orang Syiah untuk menjadi imamnya adalah keturunan Imam Ali. Kira-kira bakal waspada atau tidak? Pertama, itu pasti waspada. Waspada itu kadang-kali diciptakan dalam bentuk label. Logika yang paling sederhana itu, panggilan Pak Haji sama Bu Haji di zaman sekarang mungkin menjadi privilege. Tapi ketika Anda belajar sejarah, ternyata itu dipakai oleh Belanda untuk mengidentifikasi siapa orang yang keluar negeri dan kiranya mendapatkan ide-ide tentang kebebasan, tentang resistensi, tentang perjuangan, tentang kemerdekaan. Jadi kan mungkin bisa bangga memiliki label haji sebagai haji. Tapi ketika hidup di masa lalu, itu tanda yang bisa dimiliki oleh Anda yang bakal diawasi oleh Belanda. Kalau ada ide-ide tentang kebebasan, Pak Haji ini nih pasti. Karena tidak mungkin orang yang berada di Pecinan, di Pekojan, terus di Kampung Jawa itu akan bicara tentang kemerdekaan. Karena dia tidak pernah belajar tentang itu.
Dari mana dia belajar tentang kemerdekaan? Pasti dari luar. Nah, Asy'arif Al-Husaini dari identifikasi seorang sultan itu, ilam Anna Syarifah, syarif itu saya pakai untuk menyebutkan dua top. Jadi ada dua syarif di zaman itu. Ini sultan yang ngomong, bukan saya. Kalau dengar kata Raden itu pasti dipakai untuk kesultanan. Pokoknya keraton lah ya, keraton. Tadi di belakang ada Raden berarti gelar atribusi untuk keturunan Ikram di Jawa. Asy'arif ini dipakai di dinasti Rasuli untuk mengidentifikasi dua hal saja. Keturunan Khalifah Ali dari istrinya Siti Fatimah itu disebut syarif. Ketika jalur dari Sayyid Hasan Al-Hasani, ketika dari jalur Husain disebut Husaini. Kenapa ini tidak pernah dipikirkan oleh seseorang yang mau meneliti isbat nasab dari sudut pandang historis? Padahal ini semua kan petunjuk gitu. Seorang sejarawan atau detektif itu tidak akan meninggalkan dan tidak akan melupakan hal ini. Ternyata ada Masjid Asy'arif Bi'adan itu ternyata bisa dilacak. Waktu itu yang disebut syarif adalah seperti ini. Jadi ini adalah konfirmasi bukti historis yang paling lengkap ketika Kiai Hikmat mengatakan 550 tahun sudah saya tambah menjadi 150 tahun. Terima kasih, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.